Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah sudah siap untuk mengikuti PTN? Sudah. Boleh. Dan jadi hari ini kita akan masuk pada pembelajaran. Dan yang mana anak-anak sudah rapi semuanya pakaiannya? Sudah. Jadi sebagai bentuk mulanya atau kita membuka kebudayaan atau proses belajar mengajar, untuk ketua silakan disiapkan kelasnya, kemudian sekalian baca doa ya. Disilakan. Siap, Prof. Hormat, Prof. Siap, Prof. Ayo doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Baiklah. Dan sekarang kita lanjutkan ke menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Dan sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, lagunya adalah Halo Halo Bandung yang langsung dipimpin oleh salah satu temanmu yaitu Rida Umami. Nah, kemudian kepada Nanda semuanya supaya berdiri ya untuk menyanyikan lagu tersebut. Silakan. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3, 4. Dan kepada Nanda dipersilakan untuk duduk kembali. Dan bagaimana dengan Nanda semuanya? Apakah sudah di tempatnya semuanya atau sudah hadir? Sudah ya. Tapi biar lebih jelas ya, akan Ibu cek dulu beberapa orang siswa ya, atau Nanda apakah sudah berada di tempat atau bagaimana? Dan Ridho Mami? Hadir Bu. Nah, kemudian minggu kemarin ya atau minggu yang lewat kita sudah belajar tentang tari kreasi. Nah, tentunya Nanda sudah paham ya atau sudah kita lakukan kemarin bentuk ulangan ya, nampaknya Nanda sudah paham dengan tari kreasi itu sendiri. Nah, untuk Ananda Zalfikri, apa yang disebut dengan tari kreasi? Yaitu tari yang sudah mulai ada perubahan-perubahan, Bu. Iya, bagus. Nah, jadi sengaja Ibu ambil materinya adalah materi tentang tari pilin salapan. Karena tari pilin salapan ini merupakan tarian yang berasal dari daerah Pasaman Barat. Nah, jadi apa tujuannya nanti? Ya, tujuannya tentu tak luput dari apabila Ananda menciptakan karya seni tari dan apabila Ananda mengapresiasi ya atau menilai ataupun jadi seorang penari, nah Nanda akan paham betul nanti dengan konsep, teknik ya dan unsur-unsur tari tersebut. Ini juga berlaku untuk tari pilin salapan. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi Nanda paham ya, paham betul dengan konsep, teknik dan unsur-unsur tari tersebut. Berlaku untuk semua tari. Nah, jadi itu dia. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama tentu siswa ya atau Ananda nanti harus memahami ya tentang konsep tari pilin salapan, memahami konsep tari pilin salapan. Nah, kemudian yang kedua adalah bisa menentukan yang namanya adalah teknik tari pilin salapan. Kemudian mendeskripsikan ya atau mampu mendeskripsikan tentang apa? Tentang unsur-unsur karya seni tari. Di sini yang kita bahas adalah unsur pendukung dan unsur-unsur gerak tarinya. Nah, sekarang akan diperlihatkan PPT kita. Nah, PPT sudah kelihatan oleh Nanda di papan tulis? Sudah. Nah, ini merupakan gambar tari pilin salapan. Dan gambar tari pilin salapan yang berasal dari daerah mana tadi? Nah, seperti yang Anda lihat ya bahwa tari pilin salapan itu ditarikan oleh laki-laki dan perempuan? Iya. Ada laki-lakinya? Ada. Ada perempuannya? Ada. Berapa orang Anda lihat penarinya?
Yang ada adalah 8 yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, itu dia sekilas tentang tari pilin salapan. Nanti akan Ibu perlihatkan kepada Nanda video tari pilin salapan tersebut. Kita langsung membahas tentang ini dia konsep. Konsep tari kreasi pilin salapan. Nah, untuk Ananda Rida, dan apa yang disebut dengan konsep tersebut dalam tari? Konsep Landasan gerak. ya. Dan jadi yang dikatakan dengan konsep adalah landasan gerakan. Jadi landasan itu adalah tema kita atau ke arah mana gerakan itu akan kita bawa supaya tidak lari dari relnya, supaya tidak lari dari konsep. Maka tentukan terlebih dahulu yang namanya konsep tersebut, ya. Kalau di dalam tari pilin salapan, Lomo, tolong dibacakan apa itu konsep? Konsep tari kreasi pilin salapan itu. Konsep tari salapan adalah Menggambarkan, menggambarkan suaranya diperkeras, menggambarkan tentang tentang kehidupan. Iya, tentang kehidupan masyarakat air bangis. Ya betul. Nah, jadi konsep dari tari pilin salapan itu adalah menggambarkan, ya, menggambarkan tentang kehidupan masyarakat air bangis. Nah, apa yang mereka gambarkan yaitu tentang kerukunan, keharmonisan masyarakat daerah air bangis. Nah, kemudian kita lanjut ke teknik lagi. Nah, kalau untuk teknik untuk Ananda Lesta, teknik itu apa? Teknik gerak adalah cara membawakan sebuah gerak tari. Iya, teknik itu adalah cara membawakan, ya. Bagaimana cara kita membawakan sebuah gerakan tari. Nah, kalau untuk teknik tari pilin salapan, Lesta, nah apa uraiannya? Pelaksanaan gerak tari pilin salapan berasal dari gerak tari Melayu klasik, yaitu dari Bugis. Tarian pilin salapan gerakannya lenggang berayun sebagai ciri khas gerakannya. Nah, itu dia ya. Jadi teknik tari pilin salapan itu asalnya adalah dari Melayu klasik, yaitu dari daerah bukan dari daerah Bugis, bukan air bangis, ya. Nanti kita olah di air bangis. Nah, jadi nanti ketika sampai gerakan itu di air bangis, dia memiliki ciri khas yang disebut dengan lenggang berayun. Nah, untuk Ananda, ada yang tahu tipe bagaimana bentuk dari lenggang berayun tersebut? Ya, ciri khas tari pilin salapan. Kalau lenggang Melayu dari Pekanbaru itu kan biasa aja nih itu. Ini dia ya kan? Ini dia ya kan? Iya. Nah, berjalan pun kita gini dia ya kan? Nah kalau untuk air bangis, lenggang apa namanya? Apa katanya? Ya, lenggang Melayu itu bagaimana? Ada yang bisa? Umayda mungkin? Enggak tahu. Nah, nanti di praktek dan akan kita betul-betul pahami. Yang ini dulu rasa mungkin. Nah, jadi Ibu perkenalkan sekilas ya tentang lenggang berayun tersebut. Apa Rida? Nah, lenggang berayun itu bagaimana modelnya? Ya, berayun. Ya, yang mana badan kita naik turun. Nah, bagaimana? Ini dia. Nah, itu ya kan. Setiap gerakan selalu ada lenggang berayun. Ini dia ya. Nah, berbeda dengan Melayu tadi. Sama dengan kita belajar tari Minang. Nah, sekarang kita masuk ke apa lagi? Unsur-unsur dulu nah. Ini dia ya. Unsur pendukung tari pilin salapan. Jadi dalam tari ya Nanda, dalam tari perlu kita ya memperhatikan yang namanya unsur pendukung tersebut ya, selain gerakan. Apa yang mendukung tampilan tersebut? Dan jadi unsur pendukung itu yang pertama adalah properti. Nah, untuk Ananda Anil ya, Anil, apa yang
tari. Ya, atau dalam pertunjukan bisa melengkapi lebih lengkap mungkin dari jawabannya. Jawabannya memang udah betul juga. Alat pendukung dari sebuah tari. Alat pendukung sebuah tari. Bisa. Lebih tepatnya ada yang bisa melengkapi? Ananda? Alat pelengkap dari sebuah tari. Alat pelengkap dari sebuah tari. Sudah mulai mengarah. Jadi ibu betul-betul arahkan lagi ya supaya nggak salah nanti. Yang dikatakan dengan properti itu adalah alat ya atau bahan yang digunakan untuk menampilkan atau untuk mendukung penampilan ya gerakan tari, karena apa, materi kita sekarang kita tari. Kemudian komposisi. Nah, komposisi saran mana saran ya, komposisi apa Nanda? Susunan penari di atas panggung dan menari, contoh bentuk lingkaran, diagonal, dan huruf U. Ya, bagus. Nah, sekarang apa lagi? Tata rias. Tata rias siapa aja ya? Anda, apa itu tata rias? Tata rias adalah riasan wajah atau pakaian sesuai dari tema tari. Riasan wajah dan pakaian nantinya akan berfungsi sebagai memperkuat karakter si tokoh dalam tema. Iya, bagus. Nah, kemudian dari degree, kalau busana itu? Yaitu pakaian yang dipakai penari sesuai dengan tema. Iya. Dan jadi pakaian dalam tari itu ya fungsinya juga itu untuk memperkuat karakter ya, untuk memperkuat gambaran tema dari sebuah tari. Nah, jadi itu gunanya, bukan hanya sekedar untuk menutupi aurat. Nah, sampai di sini bagaimana rasanya Nanda? Udah paham? Sudah, Bu. Nah, sekarang Nanda duduk berkelompok seperti yang sudah Ibu bagi kemarin. Nah, duduk berkelompok. Jadi dalam kelompok nanti ya yang Ibu inginkan bukan hanya ya yang Ibu inginkan nanti dalam kelompok bukan hanya jawabannya aja, tapi ada nilai pribadi, ada nilai kelompok kekompakan ya. Kemudian peran Ananda juga sangat Ibu butuhkan di sana. Jadi silakan Ananda bekerja sama. Nah, jadi Ibu bagi LKPD-nya. Untuk masing-masing Ananda sudah mendapatkan yang namanya LKPD. Dan jadi Ananda amati ya tadi penyelesaian yang akan Ibu uraikan. Dan nanti kasih jawabannya. Dan ini dia ya, diperhatikan semuanya. Jadi sekilas ya sudah Anda lihat bagaimana bentuk tari film serapan tersebut. Nah, jadi sekarang ya silakan Anda diskusi. Nah, hasil pengamatan ya atau hasil tontonan Anda. Nah, kemudian langsung dibikin jawabannya, nanti akan Anda presentasikan ke depan satu-satu ya tentang hasil diskusimu tersebut. Ya, silakan Anda, Ibu kasih waktu berapa menit ya untuk menjelaskan masalah tersebut. Boleh sebagai pendukungnya adalah buku, Google mungkin, berarti boleh nengok HP ya. Pokoknya nanti jawabannya adalah pas sesuai dengan harapan. Nah, bagaimana Anda? Terarahkan? Sudah semua? Nah, jadi setelah Ibu cek ya, nampaknya semua kelompok sudah selesai itu tugasnya. Ya, tentu kita mulai dari kelompok 1. Siapa siswanya? Ya, Saldigri. Silakan Saldigri ditampilkan atau dipresentasikan hasil diskusimu ke depan. Ya. Kemudian nanti boleh ada tanggapan dari kelompok yang lain ya. Ya, oke. Depan aja.
Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai video pada tampilkan di depan ini. Yang pertama, 8 tali properti yang digunakan dalam tari pilin salapan. Yang kedua, kostumnya antara laki-laki dan perempuan warna sama yang modelnya berbeda. Yang ketiga, komposisi tidak banyak, dominan lingkaran. Yang keempat, tata rias sederhana. Dan yang kelima, musiknya atau lagunya mendukung tari, unsur geraknya semuanya dalam bentuk seimbang. Baiklah, kepada kelompok lain dipersilahkan bertanya kepada kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin bertanya, di mana letak ruang besar pada tari pilin salapan? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan kepada kami dan langsung akan kami jawab. Di mana letak unsur ruang besar pada tari pilin salapan? Jawabannya adalah pada gerakan memegang tali dan gerak bermain dan gerak pukul kayu itu menggunakan ruang. Apakah kelompok 1 sudah merasa puas atau masih kurang? Sudah. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Kami ingin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda Humaida silakan diuraikan hasil dari keputusan atau keringkasan dari materi kita. Tari pilin salapan merupakan tari kreasi, di mana tari kreasi merupakan jenis tari yang berlandaskan tradisional, tapi sudah memasukkan aliran-aliran baru ke dalam karyanya sehingga lebih berkembang. Iya. Jadi, dalam menari kita harus paham dengan konsep dan teknik gerak beserta unsur pendukung, unsur gerak tari supaya tari tersebut memiliki makna sesuai dengan tema. Ya, mungkin Anda betul-betul sudah paham ya dengan apa yang kita pelajari tadinya. Dari beberapa kelompok yang sudah tampil itu tadi, kelompok mana yang nampaknya sangat sempurna untuk menampilkannya? Kelompok 2. Kelompok 2, ya bagus ya. Ya, berdasarkan pengamatan ibu. Kemudian ya untuk minggu besok dan kegiatan pembelajaran kita masuk ke praktek lagi, ya. Praktek yaitu praktek mengenai tari pilin salapan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan membaca doa tentunya dipimpin oleh ketua terlebih dahulu ya. Si ketua silakan. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa dimulai. Amin.